Maka ketika kumpul seperti ini Pak, berselawat. Kenapa? Di situ banyak pahala Allah turunkan. Maka saya mau ajak selawat. Bisa? Bisa? Nah, kita mulai dari perempuan. Kita dengar mana lebih kencang suara ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bisa? Ibu-ibu, ayo tanding ibu. Bu, ayo jangan mau kalah nih bapak-bapak ibu. Ayo bu, yuk, ikuti saya. Sholatullah ala toha rasulillah. Sholat ala yasin. Alhamdulillah, terima kasih. Ini Pak bukan keras, ini namanya syahdu. Suara gini yang kasih nafsu kita laki-laki. Makanya ibu, kalau kau ditelepon laki-laki jangan bikin syahdu suaramu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kita tidak nafsu? Lagi di mana deh? Di rumah aja kan? Lagi ngapain bari-bari? Coba yang tegas dong. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Lagi apa tanya-tanya? Ada di teleponnya lagi kau itu. Waalaikumsalam. Caleda. Masya Allah, ini penampilan dari luar biasa sekali. Alhamdulillah, beliau Ustadz Salati sudah ada di tengah-tengah kita, dan juga Ustadz Yayat, Ustadz Boni, Ustadz Siham, Ustadz Supriyadi dari PCI, dari KMI, dari PKPU, dan dari PKPU, dari KBRI, semuanya Masya Allah sudah hadir di sini ya, di sini semuanya. Alhamdulillah. Dan pada akhirnya alhamdulillah tepat waktu sekali nih. Tepat waktu ya. Tepat waktu sekali, sesuai dengan jadwal. Dan juga sepertinya mereka sudah tidak sabar mendengarkan. Iya, dari mari kita panggil bersama-sama kepada beliau Ustadz Dasat Latif. Kami persilakan. Shollu ala Nabi Muhammad. Dipersilakan untuk tamu undangan bisa naik ke atas panggung juga biar, atau tetap gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib. Ayat ini Jumat-Jumat kita dengarkan. Berarti ayat ini penting, dan rasa-rasanya ayat ini tidak masuk akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Wih, jangan kau mati ya, berarti mati mau-maumu. Ya, ada orang ketahuan suaminya selingkuh, akhirnya dia mau bunuh diri. Dia masuk ke dapur, dia iris urat nadinya, ternyata pisau yang dipakai pisau tumpul. Dia jadi mati. Bulan depan dapat lagi WhatsApp suaminya selingkuh, dia cita-cita bunuh diri, dia minum racun, ternyata karena buru-buru lebih banyak masuk ke hidungnya daripada mulutnya, muntah-muntah, tidak jadi lagi, mati. Bulan berikutnya dapat lagi selingkuh suaminya, mau bunuh diri, lihat pisau, gagal. 2 bulan lalu racun, gagal. Akhirnya apa? Dia lari ke belakang rumahnya, lompat masuk ke dalam sumur, ternyata waktu itu dia lupa musim kemarau. Tidak jadi mati. Kalau bukan ajal tidak mati, pun kalau tiba ajalnya biar tidak mau pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, TKI mati, semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati, yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam tapi matinya kafir. Siapa mereka yang bisa membuat kita mati kafir? Hubbi aklil haram, suka memakan dan meminum makanan-makanan haram. Nah, periksa diri masing-masing, bos. Ya, anak gaul, yuk saweran-saweran, 5.000 cari kawan, udah dapat. Mabuk, dia ambil motornya. Bayangkan orang mabuk naik motor, dia listrik dikira aspal. Mati kafir kodongo. Tapi anak muda sekarang nanti bilang gaul kalau pintar teler, kalau tidak tahu teler dibilang cemen lu men, kampungan, ndak gaul. Ada begitu di sini? Ada. Saya berdoa mudah-mudahan berhenti. Amin. Ya. Siapa lagi yang bisa membuat kita mati dalam keadaan kafir? Apa? Zina, teler, cewek yang tidak halal didekati, tiba-tiba mati di atas perut perempuan. Banyak pelakunya di sini. Nah, beleng-beleng. Hanya nikah kok, bos. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ibu-ibu, kalau saya ceramah begini, ada ndak setan di tengah-tengah kita? Ada? Masa ada orang lagi ceramah? Ada? Ada. Setannya berupa handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk. Nah, itu setan itu, bos. Itu setan mengalihkan perhatian. Jadi ketika Bapak terima iklan dan pemberitahuan akan ada tabligh akbar di tempat ini, setan membujuk Anda, jangan kau datang, dingin, jangan kau datang, lebih kau tinggal di rumah. Itu setan. Alhamdulillah Bapak Ibu bisa mengalahkan setan yang ada di rumah. Tapi apakah setelah tiba di sini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi. Tidak usah kau dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Itu setan. Dan sudah tahu bahwa pegang handphone itu setan, masih dia pegang,
maka bukan lagi digoda setan, kau sudah jadi setan dongo. Simpan dulu HP, simpan dulu. Woi, simpan dulu HP-nya, simpan dulu. Ibu-ibu pegang HP, saya doakan suaminya kawin lagi. Simpan dulu HP, woi. Simpan dulu bos, simpan dulu. Bapak kalau pegang handphone, pasti bapak perhatikan bukan saya. Siapa? Monitor. Kalau mau dengar ceramah ini, nonton YouTube saya nanti. Jangan lupa like and share. Lebih bagus lagi kasih subbreaker. Simpan HP bos, saya tidak main-main. Simpan HP dulu. Saya larang sekarang orang kalau saya lagi ceramah secara langsung. Kenapa? Di Indonesia sekarang ini ada orang cari nafkah dengan membuli ulama. Dia cari kita yang salah kepleset ngomong, dia share. Nah, itu orang-orang tertentu ada seperti itu. Contoh guru kita terakhir, Ustadz Abdul Somad. Yang terakhir kasusnya bagaimana hukumnya merokok, haram. Itu dia potong. Bagaimana hukumnya merokok, haram. Ada lanjutannya. Bukan merokok. Apa itu? Main catur. Catur ya. Bagaimana hukumnya main catur? Kata beliau haram apabila azan sudah berkumandang kalian masih main catur. Itu haram, tapi dipotong. Saya juga ditanya, Ustadz Das'ad, bagaimana hukumnya main catur? Haram. Kenapa? Karena kau bunuh raja dan perdana menteri. Pastilah haram bos. Bapak saudara-saudara sekalian, simpan dulu HP. Saya serius. Jangan dulu simpan HP ya. Kita dengar dulu ceramah ya. Ibu-ibu, biasa saya di Makassar ini kan fans saya banyak ibu-ibu. Ibu-ibu yang sudah muka sakaratil maut. Kita lagi ceramah, selesai ceramah digoda, Ustaz, boleh selfie? Ayo sini selfie. Sudah selesai. Ulang Ustaz, jelek Ustaz. Ulangi kabur Ustaz dalam hatiku, biar kau ulang 10 kali mukamu yang jelek. Bisa saudara-saudara, teman-teman bisa simpan HP-nya? Bisa? Oke. Itu nanti ada hasisnya di YouTube, lebih bagus gambarnya dan lebih jernih suaranya. Daripada bapak pegang, itu bisa mengganggu konsentrasi bapak ibu ceramah. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik solawat. Satu kali Nabi lagi kumpul bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi bertanya, Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada enggak yang bisa mencatat air hujan? Ada? Kenapa tidak bisa, Bu? Biar banyak, kalau jatuh satu-satu bisa saya catat, tapi ini jatuh bareng-bareng dan banyak, laju lagi. Lalu Nabi bertanya ke malaikat ini, wahai malaikat, apa kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di lautan, semua aku catat. Satu yang tidak bisa ku catat ya Muhammad. Apa itu wahai malaikat? Ketika umatmu berkumpul di tempat seperti ini, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, maka aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang mereka dapatkan di tempat itu. Maka ketika kumpul seperti ini Pak, bersalawat. Kenapa? Di situ banyak pahala Allah turunkan. Maka saya mau ajak salawat. Bisa? Bisa? Nah, kita mulai dari perempuan. Kita dengar mana lebih kencang suara ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bisa? Ibu-ibu, ayo tanding ibu. Bu, ayo jangan mau kalah nih bapak-bapak ibu. Ayo Bu, yuk. Ikuti saya. Sholatullah ala toha rasulillah. Ala yasin. Alhamdulillah, terima kasih. Ini Pak bukan keras, ini namanya syahdu. Suara gini yang kasih nafsu kita laki-laki. Makanya Ibu, kalau kau ditelepon laki-laki jangan bikin syahdu suaramu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Gimana kita tidak nafsu? Lagi di mana deh? Di rumah aja kan. Lagi ngapain bari-bari? Coba yang tegas dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Lagi apa tanya-tanya? Ada di teleponnya lagi kau itu. Waalaikumsalam. Caleda. Coba ibu-ibu diam, bapak-bapak, ayo kita dengar. Bos, jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo, yuk. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Alhamdulillah, terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa para pengurus atau panitia yang mengundang saya datang ke tempat ini, yang pejabat KBRI yang hadir di tempat ini, teman-teman alim ulama, ada Andi Boni yang ada juga di tempat ini, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Ibrahim alaihissalam tidak punya anak, Allah berikan rezeki yang banyak. Lalu Ibrahim alaihissalam bersedekah, dan sedekahnya tidak tanggung-tanggung. 100 ekor onta, 1000 ekor domba, 300 ekor sapi. Kira-kira kalau dirupiahkan sekarang kurang lebih 25 miliar. Seluruh manusia di kampungnya memuji, bahkan malaikat pun memujinya. Luar biasa kau Ibrahim, hebat memang kau Ibrahim. Semua hartamu kau belanjakan di jalan agama Allah. Dipuji, muncul penyakitnya. Apa penyakit manusia? Senang dipuji. Maka tidak ada orang tidak senang dipuji, termasuk saya. Ketemu teman lama tidak pernah ketemu langsung, ih Ustadz makin gagah kau, padahal saya tahu dia bohongi saya. Saya bilang tidak apa-apa, lanjutkan aja, saya senang juga kau bohong. Kan? Ibrahim dipuji, dan dia apa? Kelepasan ngomong. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Kecil men, ini cuma binatang. Andai saja ada anakku juga saya potong. Ini ngomongannya biasa orang kaya sebelum orang anggota DPR sebelum dipilih. Ya kan? Pilih saya, sama-sama kita dari Indonesia. Ini kartu nama saya, pilih saya. Ada masalah telepon 24 jam kau telepon. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Banyak begitu di Indonesia kan? Ini Ibrahim alaihissalam berkata, jangankan binatang, anakku saya potong kalau ada anak saya. Kelepasan ngomong. Hari berganti, bulan berlalu, tahun pun lepas. Akhirnya Ibrahim alaihissalam beristrikan Siti Sarah, tidak punya anak. Lama Siti Sarah mengajukan proposal, Bang, abang ini kan nabi, harus ada pelanjut generasi. Maksudnya sayang, ya nikahlah bang, supaya ada anakmu. Kata Ibrahim alaihissalam, enggak, nikah supaya ada punya anak, saya tidak bisa kau kasih kau anak. Enggak. Bayangkan Ibrahim alaihissalam Pak, dipaksa nikah sama istrinya, enggak mau. Bapak-bapak dilarang. Terancam ibu-ibu. Bu, kami ini laki-laki tergantung perempuannya. Kalau ibu bagus, tidak mungkinlah suami tergoda sama perempuan lain. Suami datang, ibu sambut, assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Oh pasti senang. Pulang suami disambut dengan lagu, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Oh tenang perasaannya itu suami. Begitu mulai pensiun, nyanyi lagi istrinya, dia usap-usap rambutnya, bila Israel datang menjam. Nah Ibrahim alaihissalam berkata tidak. Dipaksa terus. Akhirnya kata Ibrahim, ayalah sudah, kalau kau ya sudah terserah. Tapi Siti Sarah berkata, saya yang carikan. Siapa? Tidak usah orang lain. Itu ada Hajar, itu aja kau peristrikan. Nikah. Dengan izin Allah, hamil. Ternyata hamil juga Siti Sarah. Tapi sudah menikah dengan Siti Hajar.
Maka ada ibu-ibu sampai sekarang belum punya anak, cobalah pakai ilmunya Siti Sarah. Serius. Bu, mau? Coba amalkan ini. Oh, senangnya ini bapak-bapak. Akhirnya lahirlah anaknya Ibrahim alaihissalam beristrikan Siti Sarah, namanya Ishak. Inilah keturunan bangsa Yahudi. Ibrahim alaihissalam beristrikan Siti Hajar, lahir anaknya Ismail alaihissalam. Inilah keturunan orang Islam. Kita ini sebenarnya kita satu nenek, satu kakek, cuma Yahudi kurang ajar. Nah, ketika Ismail dalam Al-Quran tidak disebut jumlah umurnya, tapi Al-Quran cuma mengatakan Ismail waktu itu sudah pandai membantu bapaknya cari nafkah, sudah pandai disuruh oleh bapaknya bekerja, maka turun perintah Allah tanggal 8 Zulhijjah. Ibrahim, kau pernah nasar, kalau ada anakmu saya potong. Sekarang kau punya anak, bayar nasarmu. Bangun Ibrahim. Wih, ini mimpi atau wahyu? Kalau mimpi, kenapa jelas sekali? Kalau wahyu, kenapa anak disuruh potong? Iya, kalau 7 anak kita bisa cari yang nakal. Potong anakmu. Ah, mana yang jelek mukanya? Bingung Ibrahim, mikir. Maka tanggal 8 Zulhijjah kita sekarang disebut hari tarwiyah atau hari berpikir-pikir. 9 Zulhijjah, mimpi lagi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, bayar utangmu, potong anakmu, kau sudah janji sama saya. Bangun Ibrahim. Ah, ini bukan mimpi, ini wahyu. Yakin Ibrahim alaihissalam, ini wahyu, harus saya laksanakan. Maka kita sekarang tanggal 9 Zulhijjah disebut hari Arafah atau hari keyakinan. Ibrahim yakin ini perintah Allah. 10 Zulhijjah, Ibrahim alaihissalam datang ke istrinya, lalu berkata kepada istrinya, Bu, mandi baik-baik itu anakmu, ganti bajunya, kasih yang baru, rapikan rambutnya, kasih dia parfum. Untuk apa bang? Saya mau bawa jalan-jalan. Siap, sami'na wa ata'na. Sudah, dibawalah tanggal 10 Zulhijjah untuk melaksanakan nasarnya. Maka tanggal 10 Zulhijjah kita sekarang disebut hari An-Nahr atau hari membayar janji. Nah, perjalanan Ibrahim alaihissalam panggil anaknya, Mail, Sidul Mail, Ismail, ini dulu nak. Apa pak? Saya diperintah Allah untuk potong kamu. Menurutmu bagaimana? Wih cowok, anak-anak milenial, kalau kau ditanya bapakmu begitu, apa jawabanmu? Hah? Wih, apa jawabanmu bos? Wih, nah, tong, saya diperintah Allah untuk sembelih kamu. Apa jawabanmu kira-kira? Kenapa saya pak? Nenekku aja sudah tua. Ini jawaban orang cerdas tapi tidak soleh. Benar juga. Kenapa dia masih muda? Yang tua aja sudah dekat-dekat mati. Itu jawaban orang cerdas. Tapi Ibrahim alaihissalam tidak meminta anak cerdas, tapi dia minta anak yang soleh. Doanya Ibrahim alaihissalam, Allahumma rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan hamba anak yang soleh. Maka ibu-ibu, selama ibu-ibu kerja di sini, jangan minta anak jadi artis, jangan minta anak jadi pemain bola, tapi minta anak kita anak yang soleh. Bu, tapi kita kan sekarang bangga sekali kalau pintar anaknya bahasa Korea. Bangga kalau anaknya pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya itu anak-anak pintar bahasa Inggris? Banyak yang begitu. Masa banyak Ustaz? Ibu ke Inggris? Bener, wallah. Anak-anak di sana masih kecil, ibu lancar bahasa Inggris. Betul. Sekarang juga saya enggak pusing juga ceramah ke sana kemari, enggak harus pakai bahasa Inggris. Saya diundang ke Milan ceramah. Tahu Milan? Tahu Milan? Tetangga kampung dengan Madura.
Saya kan tidak tahu bahasa Itali. Saya pergi sana, nyasar saya ambil Google Translate. Selesai. Sekarang minta anak yang cerdas, bukan yang cerdas, yang soleh dan soleha. Pintar bahasa Korea, bagus. Tapi kalau tidak tahu agama, tidak ada gunanya bahasa Korea. Pak, kalau bapak meninggal, anakmu pintar bahasa Korea, memangnya nanti kalau berdoa pakai bahasa Korea? Pintar bahasa Inggris, memangnya nanti kalau dia berdoa, ya Allah, oh please help me, my mother. Ya, Ibrahim alaihissalam minta Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan hamba anak yang soleh. Maka anak-anaknya Ibrahim jadi para nabi dan rasul. Udah, ringkas kisah. Kata Ismail, dengar Pak, kalau ini perintah Allah, laksanakan, jangan ragu. Bapak akan mendapati saya menjadi anak yang soleh, anak yang sabar. Oke, cuma Pak ada syaratnya. Apalagi syaratnya? Nah, satu, tolong Bapak kalau sembeli saya pakai pisau yang tajam supaya saya tidak lama menderita. Ini adab menyembeli kambing, adab menyembeli binatang. Jangan sampai Bapak menjadi tukang penyembeli kambing, penyembeli ayam, tapi menyembelinya tidak pakai pisau yang tajam. Ada juga hati-hati bapak-bapak yang suka makan di luar. Saya biasa itu menolak makanan itu yang dipotong kalau di rumah makan. Kalau tidak jelas siapa yang potong. Karena saya pernah lihat tukang sembeli Pak, 30 ayam dia potong cuma satu kali bismillah. Bismillahirrahmanirrahim kali 30. Mana bisa kali 30 bos? Satu-satu. Apalagi nak, Bapak kalau sembeli saya nanti tolong tutup matanya. Kenapa? Karena saya yakin kalau Bapak lihat saya, Bapak tidak tega. Tidak berani Bapak menyembeli saya. Baik nak. Yang ketiga, tolong ikat tangan dan kakiku supaya saya tidak meronta-ronta kesakitan. Baik. Apalagi nak, tolong baju yang saya gunakan jangan terkena oleh darah, karena nanti kalau ibu saya melihatnya dan mengingat saya. Dan yang kelima, ketika saya sudah wafat, jangan ada anak-anak seumuran lewat depan rumah saya supaya ibu saya tidak mengingat. Baik. Udah. Dibaringkanlah Ismail, bawa yang itu sekarang disebut Mina. Bapak kalau pergi umroh itu kan selesai ziarah, kita dibawa tuh ke pelontaran. Sebelum pelontaran, mutawib kita atau tour leader kita berkata, singgah sejenak Bapak Ibu dekat istana raja, lihat tengok ke kanan, di atas ada seperti pos-pos security, disitulah tempatnya Ismail alaihissalam disembelih. Ada yang sudah pernah umroh? Ada? Ada yang belum? Lebih banyak. Ada yang sudah haji? Belum. Ada yang sudah haji? Yang belum haji? Coba angkat tangan. Yang belum haji? Saya doakan mudah-mudahan yang angkat tangan segera haji. Tapi tidak cukup hanya amin, tabung dong. Biar kau amin 70 kali satu hari kau tidak nabung. Berapa gajimu satu bulan? 25 juta Ustaz. Biaya haji berapa? 70 juta. Anda akan diseret oleh Allah nanti. Kenapa kau tidak pernah kau berkunjung ke makam Rasulku? Tidak pernah kau ke Baitullah, padahal duitmu 25 juta gajimu satu bulan. Ya bos, haji sebelum kembali ke Indonesia. Kenapa? Indonesia ngantrinya 30 tahun. Di sini bayar bulan ini, bulan depan berangkat. Tabung. Saya tidak mampu Ustaz. Bukan tidak mampu, tapi niat yang tidak cukup. 25 juta bos, gaji bupati di Indonesia. Cuma dia bilang orang di sini banyak jadi OKB baru Ustaz. Begitu banyak duitnya, visi misinya merantau hilang. Langsung hilang Ustaz. Begitu pegang 25 juta, apa yang diingat? Tempat hiburan, cewek Korea. Bos, wih, nikah yang baik-baik. Kalau nikah 24 jam halal, segala macam gaya boleh. Benar, dan itu ibadah. Orang berhubungan
hubungan suami istri itu menurut Islam itu ibadah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang punya istri, ibadahlah tiap malam. Tapi kalau bapak, karena ada orang saya lihat itu setengah mati cari duit, siang malam dia kerja, dari pagi dia pergi, malam baru pulang. Begitu dapat duit, beli tiket masuk neraka. Mana yang setengah mati cari duit beli tiket masuk neraka? Mereka yang merantau ke sini. Setengah mati dia tinggalkan anak istrinya, dia tinggalkan kampung halamannya, dia tinggalkan orang tuanya bertahun-tahun. Setelah dapat duit berzina, itu namanya cari duit beli tiket masuk neraka. Goblok beleng-beleng. Ini baik nonton beli tiket nonton sepak bola, masih ada faedah. Ada yang begitu di sini. Haji bos, sudah akad. Bukan tidak mampu, kurang niat. Kalau mau haji umroh pada saat kalian seperti ini mudah. Kalau sudah tua, aduh, tahu ada baik Ustaz, encok Ustaz, akhirnya diwakili. Tapi kalau usia muda seperti bapak, ibadah haji dan umrohnya lebih sempurna karena fisik. Apa? Ibadah haji itu ibadah fisik, ibadah umroh itu ibadah fisik, beda dengan ibadah yang lain. Bapak, bu, sholat ketika ruku Allahu Akbar, lalu membaca doa Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, boleh enggak? Enggak boleh, bukan bacaannya. Allah takbiratul ihram Allahu Akbar at-tahiyatu, boleh enggak? Enggak boleh. Tapi tawaf apa aja boleh, bahkan diam sama sekali boleh. Ada orang bilang aja duitnya masih muda. Saya tanya, Pak, kenapa belum pergi haji dan umroh? Belum saya hafal buku manasik Ustaz. Saya bilang, sampai pensiun kau ndak haji itu, mana bisa dihafal itu buku manasik? Maka saudara-saudara, meskipun kau tidak punya hafalan sama sekali, segera ke tanah suci. Ke tanah suci modal 3. 1, Al-Fatihah. Keterlaluan bapak kalau tidak hafal Al-Fatihah. 2, doa sapu jagat. Bapak tahu doa sapu jagat? Nah, ada kan dia tidak tahu. Mana doa sapu jagat Ustaz? Itu ya Rabbana. Nah, itulah. Yang ketiga, selawat. Cukup 3 ini, berangkat haji dan umroh. Niatkan mulai hari ini, ya Allah, bulan depan saya nabung untuk menunaikan ibadah haji. Nah, lanjut kisah. Sudah, sampailah Nabi di situ dengan Ismail sembelih, dibaringkan. Lalu Ibrahim alaihissalam mengambil goloknya, dia tutup matanya, dibaringkan anak Ismail, dia gorok dia punya leher. Tapi apa yang terjadi? Tidak mempan, tidak luka lehernya. Ismail berkata, Pak, Bapak main-main kali. Hendak, saya sudah keras ini. Serius Pak? Iya, sudah saya kencangin. Ibrahim berpikir, mungkin tumpul kali ini. Akhirnya apa? Dia ambil batu, lalu goloknya tadi itu, parangnya dihantamkan, pecah. Ini batu yang keras pecah, ini dagingnya lembut, tidak bisa. Dia ulang lagi, mau dia ulang 2 kali. Kata Ismail, Pak, tunggu dulu. Apalagi, tunggu dulu. Apa? Tolong buka ikatan kaki dan tanganku, karena kalau saya diikat seperti ini, nanti Allah menilai saya tidak ikhlas. Tolong buka kaki dan tanganku. Dilepas. Lalu begitu Ibrahim alaihissalam mau menyembelih kedua kalinya, di aras Allah. Lalu Allah memanggil seluruh malaikat. Wahai malaikatku, sini kalian. Oh, tunggu dulu, ada yang terlupa dari kisah ini. Ketika Ibrahim sebelum disembelih, ada yang terlupa kisahnya. Ketika Ibrahim mau sembelih, itu iblis kepanasan. Dia datang goda Ibrahim. Ibrahim, kau kemana? Saya mau potong anakku. Masa kau tega potong anakmu? Bertahun-tahun kau nantikan, masa kau mau potong? Ibrahim alaihissalam ngambil batu, jangan banyak bicara di situ, lempar kepalanya, bah! Kena kepalanya. Sampai di Bandung, balik lagi. Gagal menggoda Ibrahim, dia datang ke istrinya. Jar, apa? Kau tahu enggak? Mau dibawa kemana anakmu? Saya tahu, mau dibawa jalan-jalan. Bego kau, Jar. Maksudnya apa? Mau dipotong. Masa ada bapak mau potong anaknya? Benar. Kok bisa? Iya, kata perintah Allah katanya. Kata Siti Hajar,
Kalau ini perintah Allah, jangankan anakku, diriku pun siap dipotong. Ambil batu dilempar kena kepalanya sampai di Tasikmalaya, balik lagi. Gagal goda Ibrahim, gagal goda Ismail, Hajar, dia datang ke anaknya. Mail, baru mau ngomong, Ismail ambil batu lempar kena matanya. Maka riwayat menjelaskan itu jin, iblis, itu matanya rusak sebelah, kena lempar. Itulah yang sekarang melempar 3 jumroh, melempar 3 tempat, jumroh Aqabah, Usta'ula, setan besar, setan tengah, setan kecil. Maka adalah jamaah haji Indonesia pergi haji melempar 3 jumroh. Dia lihat, inilah setan yang bodoh-bodoh saya selama ini. Hari ini saya akan membalas dendam. Dia ambil batu dilempar, Bismillah, Allahu Akbar, lempar kembali itu batu, hampir kena kepalanya. Dia tangkap itu batu, begitu dia buka ada tulisannya, sesama setan dilarang saling melempar. Sampai balik. Nah, lanjut kisah tadi. Lalu diaras Allah memanggil, wahai malaikatku, kau lihat ini Ibrahim, hambaku manusia, anak cucunya Adam. Ketika Adam aku ciptakan, kalian semua keberatan kalau aku mengangkatnya ini sebagai pemimpin di dunia. Kau lihat, demi cintanya kepada Allah, demi cintanya kepada aku, anaknya yang lama diharapkan, rela dia sembelih untuk dikurbankan pengabdiannya kepada aku. Dia sembelih. Lalu malaikat memuji Allah dengan kalimat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibrahim alaihissalam menjawabnya dan menyambutnya dengan kalimat La ilaha illallah huwallahu akbar. Ismail alaihissalam melanjutkannya, Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah kalimat takbir, sejarahnya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibrahim alaihissalam, malaikat, La ilaha illallah wallahu akbar. Ibrahim alaihissalam, Allahu Akbar walillahil hamd. Ismail alaihissalam. Maka dianjurkan oleh agama kita ketika dari rumah ke tempat sholat Idul Adha atau Id, maka kita takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu. Tapi kita zaman sekarang bukan takbiran kalau menuju ke tempat sholat. Apa? Update status, selfie, OTW sholat Idul Adha. Sampai di masjid, alhamdulillah sampai di masjid. Sudah lagi itu sholat lagi 2 rakaat, rencana sholat sunnah tahiyatul masjid. Begitu selesai sujud terakhir, dia update status, dia foto dan di atas sholat beleng-beleng. Ketawa baru kalian semua begitu. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah kisah sedikit pengantar. Lalu apa kaitan kita yang ada di sini? 1, dengar baik-baik. Ternyata bapak ibu sekalian, ternyata anjuran agama bersedekah itu sudah jauh hari sebelum Rasulullah Muhammad SAW diutus. Sedekah. Ibrahim alaihissalam bersedekah. Sedekahnya tidak tanggung-tanggung. 25 miliar kalau uang sekarang. Tapi ingat, ketika Anda mau bersedekah, jangan pikir setan menyerah. Setan akan menggoda kita. Mulai dari ketika kita mau angkat dompet, setan membisik, jangan, Bang, jangan. Begitu bapak angkat dompet, apakah setan menyerah? Tidak. Yang kecil saja. Ya ketawa, saya serius ini. Maka coba nanti kalau diedarkan itu amal, coba kita lihat siapa yang kalah dengan setan. Dan demi Allah Pak, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Tolong tunjukkan saya ada yang bangkrut di Korea sini gara-gara rajin sedekah. Ustadz, itu teman saya dulu kaya betul, hanya karena rajin nyumbang setiap tabligh akbar jadi miskin. Ada? Gak ada yang bangkrut gara-gara selingkuh, diperas sama ceweknya. Kalau kau tidak belikan saya mobil, saya kirim ini foto ke istrimu di Indonesia. Sudah dibelikan mobil, belikan saya lagi apartemen, sudah itu saya kirim. Habis duitmu gara-gara selingkuh.
Gara-gara apa? Habis duit narkoba. Gara-gara apa? Mabuk. Gara-gara apa? Perempuan. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Allah akan ganti. Satu kali ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi melihat ada malaikat, ada manusia menanam satu biji. Satu biji dia tanam, begitu dia tanam langsung muncul. Hebatnya lagi langsung berbuah. Hebatnya lagi langsung panen. Hebatnya lagi panen petik, muncul buah baru. Tanam langsung panen. Kira-kira ada enggak di Indonesia tanam langsung panen? Ada? Di Indonesia, di kampungku, tanam gagal panen. Ini tanam langsung panen. Nabi bertanya, ya Jibril, siapa itu? Jibril menjawab, itulah TKI Indonesia yang membeli masjid di Korea. Bu, ada suami di Indonesia, ibu takut dia selingkuh. Tidak mungkin kita bisa awasi 24 jam, tolak bala dengan sedekah. Gimana caranya Ustaz? Ibu bangun sholat tengah malam, tidak usah curhat di WhatsApp. Ada juga ibu-ibu suaminya lagi langsung curhat di WhatsApp, di grupnya, di statusnya. Teganian kau, tidak kusangka kau begitu. Habis manis sepah dibuang. Elem-elem. Bu, jangan curhat di WhatsApp. Kita ini kan generasi medsos, rajin berdoa, tapi doanya di mana? Status. Ya Allah, lindungi suamiku. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Nah, ibu berdoa, namanya salat hajat. Selesai salat hajat 2 rakaat, tambah lagi kalau masih mampu 4 rakaat, masih mampu tambah 6 rakaat, masih mampu 8 rakaat. Selesai itu ibu berdoa, dan berdoa tidak harus bahasa Arab. Ibu-ibu, halo ibu, bapak-bapak, berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Mau saya ajarkan doa gampang masuk surga? Mau? Betul? Ayo kita doa bareng-bareng. Hafal baik-baik. Doa gampang masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rasaktana wakina adzaban nar. Doa apa itu, bos? Nah, itu namanya beleng-beleng. Lain di mulut, lain di hati. Hatimu mau masuk surga, tapi yang kau baca doa makan, bingung malaikat. Itulah sebabnya tidak harus pakai bahasa Arab. Bapak doa bahasa Bugis boleh, bahasa Jawa monggo, bahasa Sunda mangga, bahasa Korea silakan, yang penting kau tahu. Bahkan boleh berdoa begini, ya Allah, engkau sudah tahu apa yang ku mau, maka kabulkan. Selesai. Serius. Daripada ibu bapak pakai bahasa Arab nggak tahu artinya, belum lagi salah ucap, bingung malaikat. Malaikat ibu nyebut ibu. Dia doa supaya suaminya setia, ternyata doa dia baca doa minta hujan. Bingung kan malaikat. Maka berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Berdoa itu kalau bahasa gaulnya curhat. Silahkan curhat, sampaikan keluhan. Cowok-cowok yang sudah punya duit banyak tapi tidak bisa lepas dari zina, senangnya berzina, minta supaya Allah memberikan kemampuan untuk meninggalkan itu. Ya Allah, saya tidak mampu menghindari penyakit ini. Saya selalu senang lihat cewek-cewek cantik dan selalu mendatangiku, ya Allah. Tidak mungkin aku bisa melepaskan diri dari dia, ya Allah. Tapi jika engkau menolongku, tidak ada yang mustahil di sisimu, ya Allah. Tapi jika dia jodohku, ya Allah, rapatkan kembali kepadaku. Ibu, suami, ya Allah, tidak mungkin aku bisa menjaga suamiku yang ada di Indonesia, tapi engkau lah yang maha mencegah. Pelihara dan jaga suamiku, ya Allah. Aku jauh dari dia, ya Allah. Ini ada duitku 2 juta, saya kirim ke Indonesia panti asuhan, tolak bala 2 juta, menghindari maksiat supaya suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah, boleh. Jadi masalah kalau suaminya di Indonesia juga berdoa, ya bangun juga sholat hajat. Ya Allah, saya sudah capek menghadapi istri saya, ya Allah. Ya Allah,
Ya Allah, jauh di tempat saya ya Allah. Saya takut bersinah ya Allah. Ini ada duit saya 2 juta ya Allah. Saya masukkan ke panti asuhan. Mudah-mudahan 2 juta ini istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat yang mana dikabulkan. Adik-adik, sedekahlah. Bersedekah. Bersedekah. Saya punya banyak pengalaman soal sedekah. Yang terakhir ya kira-kira 3 minggu sebelum ini saya resmikan masjid yang saya bangun. Sebelum saya bangun, saya bantu anak panti asuhan. Enggak keluar duit saya sampai 5 juta, saya bantu. Tiba-tiba saya pergi umroh, baru-baru saya pulang. Sampai umroh, tiba-tiba pada saat saya umroh ketemu, siapa sih ketemu salah seorang pengusaha yang punya lisensi Mercy di Jakarta. Saya tidak kenal. Ustaz, sini dulu Ustaz, saya senang sekali dengar ceramahnya Ustaz, terutama kalau sudah bilang beleng-beleng. Apa artinya itu beleng-beleng Ustaz? Saya bilang blow on. Oh berarti Ustaz selalu bilang blow on. Ya, soalnya saya cerita Haji Fahmi namanya. Ini Ustaz, ada oleh-oleh. Saya berapa dikasih? $5.000 Singapura. Pada hari itu Allah ganti. Ini gantinya Allah, ini yang saya kasih anak yatim sebelum peresmian masjid saya. Sudah jalan saya habis ngopi, pada hari yang sama habis ngopi saya keluar lagi. Ustaz, Gubernurnya Kalimantan Selatan, sini Ustaz. Apa Pak Gubernur? Ini aduh saya senang betul ceramahnya itu Pak Ustaz, terutama soal poligami. Sudah ini Ustaz, ini Ustaz, 5.000 lagi dikasih saya, 5.000 lagi dolar Singapura. Sudah $10.000 Singapura. Tiba-tiba ada utusannya Pak Saud, mantan menteri, menjemput saya untuk datang ke Mekah. Ustaz, ini ada pembeli roti Ustaz, kasih lagi saya $2.000 Singapura, berarti $12.000 Singapura. Allah ganti. Coba bersedekah Pak. Kalian kalau mau lancar rezeki di sini, sedekah. Yang paling saya ingat terus dalam hidup saya soal sedekah, mau lebaran, ada anak muda, bapaknya orang Flores, ibunya orang Toraja, 19 tahun, masuk Islam. Setelah masuk Islam diusir dari rumahnya, akhirnya tinggal di masjid. 2 hari sebelum lebaran dia Instagram saya, di inbox saya di Instagram, Ustaz, saya mu'alaf, saya selalu dengar ceramahnya Ustaz, akhirnya saya masuk Islam. Alhamdulillah. Berapa umurmu dek? 19 tahun. Cuma ini Ustaz sudah mau lebaran. Terus mau lebaran nih Ustaz, saya belum punya baju. Saya lihat bajunya Ustaz bagus-bagus. Saya tahulah arah pembicaranya ini anak. Saya bilang sebenarnya bukan bajuku yang bagus dek, saya yang gagah. Saya pegang mic bos, saya mau saya ngomong. Sudah, sini saja dek. Kalau begitu kau kesini besok malam ya, besok malam, karena pagi-pagi kau datangnya, karena besok saya mau pergi khotbah. Datang deh dia jam 6 pagi, dia datang ke rumah. Turun dari taksi pakai tongkat. Kenapa dia pakai tongkat? Dia pergi ke lihat neneknya di Toraja, sehingga di Sidrap, salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, ditabrak mobil, sehingga sholat asar tabrak mobil, akhirnya kakinya diamputasi, dilepas dari mata kaki ke bawah, hilang. Dia cerita, wah saya bilang, wah luar biasa, saya berkaca-kaca mata saya, luar biasa ini tantangannya, ini anak muda 19 tahun, kasihan kau dek. Apa dia bilang? Ustaz, tidak ada artinya nih kakiku ketimbang saya dapat hidayah masuk Islam. 19 tahun. Saya bilang dalam hati, seandainya ada anak gadisku saya kasih nikah sama ini anak, luar biasa ini. Lalu sudah itu saya ambil baju saya beberapa yang bagus-bagus. Nah silahkan kau pilih dek, mana yang kau mau. Bener diambil yang paling bagus Pak. Sempat juga saya menyesal. Itulah setan Pak, setiap kita mau berbuat baik pasti digodanya. Udah, saya kasih duit 1 juta, pulanglah dia. Sudah, saya perjalanan ke bandara. Masih di jalan bandara, belum beberapa saat masuk WhatsApp Wakil Wali Kota Balikpapan, Pak Rahmat Masud namanya. Ustaz, oi Pak Wali, sudah mau lebaran ini tapi lama kita tidak ketemu. Apa? Berapa nomor rekening? Ada apa lagi Pak? Dalam hatiku, segeralah kau.
Saya kirim nomor rekening saya. Selang beberapa saat masuk SMS banking. Titik, titik, titik. Berapa masuk? 30 juta. Saya kasih 1 juta, selang beberapa saat Allah ganti langsung 30 juta. Tidak cukup sampai di situ, Pak. Saya ke bandara, sampai di pintu 7 Bandara Hasanuddin, sambil menunggu ada ibu-ibu ngejar saya. Ustaz, tunggu dulu Ustaz. Minta foto lagi pasti ini. Tunggu dulu Ustaz. Apa ibu? Ini Ustaz, ada amplop kiriman dari Pak Rusdi Masek. Ada apa lagi? Pada dalam hatiku segera nih. Sudah. Nah, saya buka, isinya 10 juta. Sudah berapa gantinya Bu? 40. Tidak cukup sampai di situ. Besoknya saya khotbah, saya dikasih lagi honor oleh Ibu Bupati itu, di Masamba namanya, dikasih saya lagi 35 juta. Berapa gantinya? 75 juta, saya kasih 1 juta. Percaya Bapak Ibu, kalau Bapak mau haji, Bapak mau pergi umroh, Bapak bangun usaha di kampung kelahiran, sedekahlah. Dan Bapak kalau sedekah di sini bangun masjid, itu luar biasa keutamaannya. Kenapa? Karena masjid di sini sangat langka di negara ini. Beda kalau Bapak bangun masjid di kampung, baru 1 kilo ada lagi masjid, ada lagi masjid. Maka Bapak-bapak, saya mau lelang bajuku. Siapa yang mau beli? Mana baju saya itu? Nah ini. Sambil kita lanjut ceramah lagi nanti. Ini. Mana. Ya. Ya, sambil kita lanjutkan lagi. Semua ada historinya nih. Nah, semua ada kisahnya. Dan baju saya tidak ada samanya. Kenapa Ustaz? Karena saya bikin dan desain sendiri. Nah ini satu dulu, kita cicil. Ini baju saya ketika saya pergi ceramah dan perjalanan dakwanya pakai ke Ketinting, Polo Aru namanya. Oke. Nah, ketika saya di atas Ketinting, saya naik, itu knalpotnya saya kira kayu, ternyata knalpot di tengah laut Pak. Tahu Pak perahu Ketinting? Tahu Ketinting? Pok. Orang Bugis bilang Ketinting, tidak tahu apa bahasa Indonesianya. Ya itu. Ya, saya pegang, bau hangus saya punya tangan Pak. Saya ingat khasiat salawat. Ya Nabi salam alaiki ya Rasul salam alaiki salawatullah alaihi salawat saya sebanyak-banyaknya. Lalu saya sudah dengan izin Allah tidak hancur saya punya jari telapak tangan. Ini baju saya pakai. Kalau Bapak lihat di Instagram dan Facebook saya, ada situ di atas perahu saya pakai ini. Nah, siapa yang berkenan, bapak-bapak yang sudah besar tidak usah pakai ini, tapi kirim ke Indonesia yang punya anak, ini bajunya Ustaz Dasat nak. Saya harap saya merantau ke sini, saya kirimkan ke ini baju. Mudah-mudahan kau punya ilmu seperti Ustaz Dasat, melebihi Ustaz Dasat. Nah, siapa yang mau memiliki Bu? Nah, Ibu mau tawar berapa Ibu? Hah? Berapa Ibu? Pak, Ibu namanya lelang, Ibu apa berapa? Hah? Saya tidak dengar. Berapa? 400 Mbak? 100. Berapa? 100 ribuan. Mungkin ada yang lebih dari Mbaknya? Dipersilakan. 500. Oh, 500 ribuan. Juta. Ya. Apa lagi? Ya. Ayo siapa yang lebih dari 500 ribuan angkat tangan. Ya, siapa Insya Allah lagi? untuk pembangunan masjid Cangdim yang akan digusur Bu, ini. Bapak Ibu beli ini bukan cuma dapat baju ini, sebenarnya Bapak dapat pembangunan masjid. Karena Bapak susah keluar duitnya, maka si pancing lah ini. Kalau sudah dipancing lagi belum juga asli kau kena godaan setan. Pasti itu sudah ada itu mau beli 7.000, tapi dibilang setan jangan sudah baju bekas, itu setan itu bos. Ada lagi? Yang lebih dari 500 ribuan angkat tangan. Ada lagi? Angkat tangan. Coba angkat tangan. Aduh. Saya terakhir di Menara ESG Jakarta. Ada gamis saya yang selalu Bapak Ibu lihat itu yang sempat viral ceramah saya tentang polisi nikmat baju coklat. Itu laku 25 juta uang Indonesia. Nah, ini mudah-mudahan bisa di atas. Amin ya Allah. Amin. Ada?
Ayo dipersilakan, dipersilakan ya, ya Kang Aris. Anak muda luar biasa, punya istri. 1 juta won. 11.700.000 won. Takbir. Allahu Akbar. Oh, subhanallah. Siapa lagi? Siapa lagi yang lebih bisa di atas 1 juta won? Silakan angkat tangan. Yo. Kang yang belakang, silakan dari 1 juta won. Dipersilakan. Nah, masih ada yang lain. Nah, ini saya dengan senang hati mengundang adik itu. Dipersilakan untuk Kang Aris. Untuk Kang Aris. Iya, untuk maju ke depan. Sudah punya istri? Belum. Oh, saya doakan adik ini Kang Aris dapat istri. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, silakan Kang Aris untuk maju Kang ke depan. Aris. Untuk tim panitia mencatat nomor beliau. Dipersilakan. Ya. Ini Kang, habis saya laundry. Saya pernah pakai tapi saya laundry. Nah, ini masih bungkusannya masih ada laundrynya. Ya. Kasih ya. Mudah-mudahan berkah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi asbab cepat ke tanah suci. Amin ya. Terima kasih. Foto dulu, foto. Foto bos. Ya. Nah, ya. Tim Sudah? kameramen dipersilakan. Ya. Oke, sudah. Makasih. Ini yang saya pakai. Wallahi demi Allah, ini baju andalan saya. Masya Allah. Ini yang pakai. Bapak lihat kemana-mana saya, foto saya selalu pakai ini. Ini saya pakai sekarang. Mudah-mudahan ada yang memiliki. Bagaimana? Sebentar kita lanjut lagi ceramah dulu. Sambil Bapak melawan setan, lawan di situ, injak kepalanya, bawa ke muka kelas saya. Ya, semakin Bapak pelit, maka Allah paksa keluar duitnya. Dengan cara apa? Tiba-tiba kena HIV. Iya, tiba-tiba kena narkoba, tidak bisa sembuh. Tiba-tiba anaknya menghamili anak gadisnya orang. Itu Allah paksa keluar duitmu. Maka daripada keluar sia-sia, lebih baik bangun masjid. Insya Allah. Dengan cara apa? Nah, miliki bajunya Ustadz Daskan. Lanjut kisah. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan. Saudaraku datang merantau ke sini untuk apa? Ayo ibu bapak. Hah? Betul, cari nafkah. Untuk apa Ustadz? Memperbaiki dunia. Tapi demi Allah, siapa yang punya dunia? Siapa yang punya dunia, Bu? Allah. Artinya tidak mungkin dunia dalam genggaman kalau yang punya dunia kalian tinggalkan. Contoh, saya kenal betul dengan gubernurnya Kalimantan Timur, namanya Isran Nur. Saya ke Kalimantan Timur, mendarat Balikpapan. Tabe, assalamualaikum Pak Gubernur. Siap Pak Ustadz. Ada apa Pak Ustadz? Ini Pak Gubernur, saya mau keliling-keliling Kaltim ini cari keluarga saya, tapi saya tidak ada mobil Ustadz. Pak Gub, wah tenang Pak Ustadz, saya lagi di Jakarta, tapi soal mobil gampang, nggak ada masalah. Pak Gubernur telepon ajudan. Ajudan, siap. Itu ada Ustadz di bandara. Oh, tolong cepat bawakan mobil, isi full tangki, jangan lupa kasih pembeli oleh-oleh. Siap, laksanakan. Datang ajudan. Pak Ustadz, kiriman mobil dari Pak Gubernur, silahkan dipakai, sudah full tangki. Ini ada pembeli pulsa, sekalian pembeli oleh-oleh. Selesai urusan saya dengan mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Sebaliknya, ada di antara bapak ibu datang ke Kaltim, tidak pernah ketemu Pak Isran, tidak pernah lihat wajahnya, tidak pernah kenalan, tiba-tiba telepon, "Tabe Pak Gubernur, ya saya ada di Kaltim, boleh pinjam motornya?" Siapa ditelepon? Siapa? Polisi. Telepon, "Woi Pak Kapolres, tangkap itu penipu." Kenapa? Tidak kenal, tiba-tiba mau pinjam mobil, pasti itu kan tipu itu. Demikian juga bapak, tidak pernah sholat, sholatnya cuma hari Jumat, itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khutbah dia tidur, begitu bangun, aliran apa ini, tidak ada khutbahnya. Bukan aliran apa, kau yang tidur. Demikian juga kita, tidak pernah sholat, sholatnya cuma hari Jumat, sekali sepekan, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Hatib khutbah tidur, tiba-tiba sakit. Ya Allah, saya capek sakit ini, ya Allah, sembuhkan penyakitku. Saya sudah capek dengan penyakit ini. Ya Allah, sembuhkan penyakitku. Allah berfirman, malaikat, karena dia sudah capek sekali, cabut nyawanya. Demikian juga Pak, Bapak datang merantau. Demi Allah, bukan pekerjaan itu yang memberi rezeki,
Tapi Allah Subhanahu wa taala, jangan heran 30 tahun merantau ke Korea kok tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa? Bapak tinggalkan yang punya dunia. Siapa yang punya dunia? Allah Subhanahu wa taala. Kecil buat Allah. Meskipun bapak punya gaji barangkali cuma 10 juta, 15 juta di sini, tapi bisa punya rumah, bisa punya mobil, anaknya sekolah masuk ke pondok. Kenapa? Karena bapak cari nafkah sambil sholat. Kalau sampai di sini tidak sholat, tidak ada nilainya bapak-bapak nafkah ke sini. Saya sudah sholat Ustaz, tapi kenapa masalahku tidak pernah lepas-lepas? Betul, bapak sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah, asar lagi. Terusan kita sholat duhur, kok tidak ikhlas? Saya sholat Ustaz, betul sholat tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Bapak itu juga pakaiannya kencing, itu juga pakaiannya masuk toilet, itu juga pakaiannya ke pasar, pakaiannya main futsal, pakaiannya tidur, dipakai lagi sholat. Bukti bapak tidak ikhlas. Sampai-sampai ada ibu-ibu yang tanya, Ustaz, boleh tidak sholat tidak pakai BH? Boleh, tapi itu ibu tidak ikhlas. Masa ketemu gubernur tidak pakai BH, Ibu? Iya Pak Gubernur. Gubernur aja tidak boleh, kita tidak enak ketemu. Coba, saya sholat Ustaz, betul sholat. Kok masih bisa hidupku masih susah? Ya Bapak tidak ikhlas, tidak serius. Sholatnya kayak main-main. Allah. Kau ketawa karena kau begitu dong. Allah Akbar. Apa sholat pakai keju-keju? Ada juga sholat kayak ditiup angin. Ada juga sholat dari takbir sampai salam cari duit. Allahu Akbar. Tadi duit saya 500 surat. Mana ini 200 sesimpan? Allah, mana yang saya simpan itu? Selama di bawah sadel lah. Maka jangan heran bertahun-tahun sholat tidak bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Sholat kita tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Bapak punya handphone? Punya handphone? Punya? Ketika beli handphone, ada enggak buku pedomannya? Handphone aja yang kita pakai kadangkala berselingkuh, yang kadangkala kita pakai maksiat, ada buku pedomannya. Dan ketika kita beli, isi itu ada di situ buku pedoman, dicatat dengan merah. Penting baca buku pedoman sebelum penggunaan alat ini. Sholat yang kita pakai 5 kali minimal sehari semalam. Kenapa kita tidak pernah baca buku pedoman sholat? Ayo. Nah, maka merantau, perbaiki sholat. Apa susahnya sholat? Ibu-ibu ini paling banyak tidak sholat gara-gara apa? Make up. Mukanya dikira tembok, buat biru abu-abu keren. Apalagi gara-gara jilbab sakaratul maut 3 lapis. Kalau ini banyak yang tidak sholat gara-gara apa? Nonton sepak bola. Hasan subuh memanggil, tiba-tiba adu penalti. Nonton lanjut atau adu penalti. Akhirnya apa? Supaya jalan dua-dua, diambil sajadah sholat depan televisi. Ada juga saya lihat begitu. Ayo Pak, demi Allah, Bapak cari nafkah ke sini. Kalau tidak sholat tidak ada gunanya. Apa sih susahnya sholat? Ustaz, saya tidak bisa kena air Ustaz, dingin. Allah kasih kemudahan, tayamum. Boleh tayamum. Letakkan kedua belah tangan di dinding, usap wajah. Bagaimana kalau lagi di jalan Ustaz? Misalnya kita lagi di hutan, tidak ada air. Tayamum, letakkan telapak tangan di pasir. Sudah itu tepuk tangan, tepuk. Kalau pasir, kenapa? Nanti Bapak kalau tidak tepuk kelilipan. Bapak pasti tidak jadi sholat. Aduh, tepuk. Sudah, letakkan, usap wajah. Letakkan lagi telapak tangan, usap tangan kanan, lalu ke kiri, selesai. Ustaz, saya tidak bisa berdiri. Allah kasih jalan keringanan. Apa? Silahkan duduk. Saya di pesawat Ustaz, sholat duduk.
Kalau kebetulan kita tetangga duduk dengan orang non muslim yang tidak tahu, kasih tahu dulu, Pak, saya lagi sholat. Karena kalau dia tidak diberitahu, nanti dia kira kita lagi gila. Apa dibikinin Pak Haji? Ya, sholat duduk namanya. Allahu Akbar. Kalau ruku, kepala aja goyang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kalau sujud, bukan cuma kepala goyang, badan ikut ditundukkan. Allahu Akbar. Sudah selesai. Ustaz, kita di atas mobil Ustaz. Bisa singgah. Sopirnya bilang, kasih tahu sopir, Pak sopir, saya boleh sholat. Nah, dia pasti singgah. Pun kalau buru-buru, boleh Bapak sholat di atas bus. Kiblatnya tidak jelas, boleh. Gimana kita yang nelayan Ustaz, yang kerja di kapal, kita tidak lihat kiblat. Sekarang kan ada namanya apa itu? Muslim Pro. Lihat kiblatnya. Sudah, cari kiblat, oh ke sana. Sudah, sholat arah ke sana. Tiba-tiba lagi sholat, ombak bergerak, kapal juga bergerak. Bapak ndak segoyang-goyang begini, lanjutkan aja. Apa lagi bos? Apa lagi alasan tidak sholat? Ustaz, saya sakit Ustaz. Silakan Bapak sakit. Apa ada kalah sakitnya Nabi Ayub alaihissalam? Ayub alaihissalam dimakan ulat seluruh tubuhnya, melenting-lenting ulat dari pipinya, dari pahanya, hati dan lidahnya. Saya tidak makan ulat, tapi beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Kita ini lagi sakit Ustaz, sakit gigi, sariawan, ya silakan Bapak salat sariawan. Apa tahu Bapak lagi sariawan? Apalagi bos? Tidak ada. Saya kaya Ustaz. Ada kala kayanya Nabi Sulaiman. Itu Nabi Sulaiman 1 hektar pekarangan rumahnya Pak. Apa kerikilnya emas. Ada di sini kerikil rumahnya emas. Paling kalau orang Bugis giginya dikasih emas Pak. Kaya tetap beribadah kepada Allah. Tidak ada alasan buat kita tidak sholat. Saya tidak bisa berdiri, boleh duduk. Saya tidak bisa duduk Ustaz, baring. Mana namanya sholat baring? Anggap lagi baring. Allahu Akbar. Lagi diimpus Ustaz, boleh. Tidak bisa ganti pakaian Ustaz. Allah tahu Bapak kondisinya lagi darurat, silahkan laksanakan. Allahu Akbar. Sami Allah. Sholat baring. Itu pun tidak bisa. Sholat pakai isyarat. Mata, tinggal mata yang bergerak, tangan dan bibir sudah tidak gerak. Ini saja Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketawa saya serius ini Bu. Tidak bisa juga begitu Ustaz. Sholat dalam hati. Mana namanya sholat dalam hati? Mulai takbir sampai salam, seluruh bacaannya dibaca dalam hati. Bayangkan, pejamkan mata, bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Allahu Akbar. Subhanallah. Lagi sujud, pejamkan mata, bayangkan doa sujud. Selesai. Saya tidak bisa juga sholat dalam hati Ustaz. Nah, gampang. Bungkus kain putih, bawa dikubur. Ayo bos, tidak ada susahnya. Maka sia-sialah kita cari nafkah kalau Bapak tidak sholat. Bapak, Bu, Bapak datang kerja ke Korea, ternyata di sini tidak enak, masih ada pilihan. Bapak boleh pulang kampung. Sampai ke kampung pun tidak nyaman, balik lagi ke Korea, boleh. Di Korea tidak nyaman, pergi lagi ke Jepang, masih ada pilihan. Tapi demi Allah, begitu Bapak masuk kubur, senang tidak senang, kau tinggal di situ, tidak boleh kau keluar. Serius. Dan orang yang pertama kali menderita di akhirat, ketika sudah masuk di kubur, yang pertama diperiksa bos, bukan puasa, bukan sedekah, bukan haji, bukan zakat, tapi apa yang pertama diperiksa? Sholat. Dalam hadis dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin, ketika seluruh pengantar sudah balik, maka datang malaikat. Yang pertama dia akan tanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Kalau orang baik sholatnya, dia akan berkata, "Mundur." Malaikat berkata, sholat berkata, "Kau mundur dasar. Sekarang saya yang jaga kau. Waktu kau hidup di dunia kau rajin jaga saya. Sekarang saya yang jaga kau." Tanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Sholat kita menjawab, "Allahu Akbar." Bungkar giling kepala. Tahu hebatnya, barusan saya dapat ini. Ditanya lagi, "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? Salat kita menjawab, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Malaikat menjawab, "Wah, ini anak TKI dari Busan ini." Tanya lagi. Akhirnya malaikat bungkar berkata, "Kir kir kir." Nakir. "Kau maju Nakir." Kata Nakir, "Sedangkan kau mundur, apalagi saya cuma lapisan kedua."
Akhirnya Munkar Nakir naik malaikat melapor kepada Allah, tidak melanjutkan pertanyaan 3-4. Ya Allah, ada hambamu saat saya tanya man rabbuka, Allah, dia menjawab Allahu Akbar. Allah berfirman, oh itu bukan dia yang jawab, tapi solatnya. Karena dia baik solatnya, tidurkan dia untuk menunggu hari kiamat seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Masih ingat waktu pengantin baru? Saya sampai mau ulang terus itu. Itu kalau baik solat. Tapi kalau tidak baik solatnya, solat aja tapi sekedarnya saja, malaikat sudah pada goyang kudamnya. Sudah lama kutunggu kau. Kau lagi keras kepala, orang ceramah, kau banyak ceritamu. Ditanya, begitu datang ditanya, mana buka siapa Tuhanmu? Tunggu dulu, orang baru datang. Malaikat aja dia mau. Ditanya kedua kalinya, mana buka siapa Tuhanmu? Ketuhanan yang Maha Esa. Langsung digoda. Ya Allah, ada balai hambamu saya menikah, saya tanya marah bukan, dia jawab ketuhanan yang Maha Esa. Allah berfirman, itu orang Indonesia yang beres Pancasilanya tapi tidak beres sholatnya. Tidurkan dia seperti tersiksanya tidur orang sakit gigi. Pernah rasakan tidur sakit gigi? Kalau pengantin baru kan tidurnya apa? Lama, cepat betul pagi, cepatnya. Itu kalau pengantin baru. Kalau orang sakit gigi, aduh, lamanya pagi. Ya, itulah gambaran orang-orang yang tidak sholat. Bapak Ibu, sia-sia datang merantau ke sini kalau sholat tidak ditunaikan dengan baik. Ada masalah pasti. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Coba tunjukkan saya kalau ada. Semua ini muka-muka penuh masalah. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Ustadz, Bapak Kirjan, banyak masalah. Semua punya masalah. Maka ketika ada masalah, ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, perbaiki sholatmu, saya selesaikan semua masalah. Itu janji Allah. Poin yang kedua. Poin yang ketiga, datang ke sini tentu dakwah sangat penuh tantangan. Begitu juga Bapak cari nafkah, untuk sholat penuh dengan tantangan. Maka untuk melakukan kebaikan itu perlu napas panjang. Kenapa tadi kisahnya itu kan melempar 3 jumroh Pak, satu tempat 7 batu, 1, 2, 3 sampai 7, pindah lagi yang menengah 7 lagi batu, pindah yang terakhir yang paling kecil 7 lagi batu, 3 kali 7 21 batu. Dan itu bukan sehari, 3 hari berarti 63 batu. Kenapa tidak satu kali hari, sehari saja 63 batu? Bismillahirrahmanirrahim, tak 63 selesai. Kenapa mesti 3 hari dan 3 tempat? Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita. Untuk berbuat baik itu perlu napas panjang. Untuk bertobat itu, untuk hijrah itu perlu napas panjang. Maka datang ke tempat ini perlu perjuangan yang panjang. Teman-teman, pengurus-pengurus takmir, masjid, pejuang-pejuang dakwah, itu perlu napas panjang. Dan pasti banyak cobaannya. Difitnahlah kita, dicurigailah kita. Itu tantangan dakwah. Saya apa tidak punya masalah? Banyak masalah dalam dakwah Pak. Dalam dakwah saya pernah ditinggal bus. Iya, saya pergi ceramah Kabupaten Luwu namanya Palopo. Dari Makassar saya pergi jam 11 malam. Begitu saya naik mobil, mobilnya tinggi Pak, Land Cruiser. Begitu saya di atas mobil, tidur di barisan bawah belakang sopir. Sampai di Kera namanya di situ. Saya bangun, mana sopirnya ini? Kok tidak ada sopir? Saya lihat, oh dia kencing. Saya turunlah juga, dia turun dari kanan, saya turun dari kiri. Waktu saya kencing, saya pikir, sekalinya dia tidak tahu saya turun ini. Karena waktu dia turun, saya tidur. Begitu saya lagi kencing, benar Pak, langsung dia tancap mobilnya. Saya teriak, woi kau tinggal saya. Apalagi mobil sudah gerimis pula. Saya bilang, matilah saya di sini. Dari jam 1 dini hari tidak ada mobil yang mau mengambil saya. Pergi ke Makassar, mau ke Palopo, tidak ada. Saya pakai putih-putih. Kira saya barangkali pocong. Maka saya mau berkesimpulan, saya mau ahdang saja di tengah jalan. Tapi saya takut juga, tidak kira betul saya pocong ini. Saya menunggu sampai jam 6 pagi. Hikmah yang saya ambil, beginilah kita ketika dikubur. Kita berharap anak doakan kita. Kita berharap ahli waris sedekah atas nama kita. Ternyata tidak ada yang mengingat kita. Saya juga pernah pergi ceramah tengah malam, jam-jam 1 dini hari. Macet mobil. Tiba-tiba dari Tanjung Redep ke Tanjung ke Bulungan. Tengah jalan kempes sampai 2 kali
menggembos banget, tidak ada sinyal, maka menunggulah kita berjam-jam, dan ternyata semua pasti ada tantangan dan halangannya. Maka kita lagi termasuk tantangan panitia hari ini mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya. Dan ketawa bos, kalau bapak bicara ada boleh ketawa tapi keluarkan juga itu si kantong. Ya, kita sambil salawat sambil edarkan celengan. Ini dulu siapa? Barangkali sudah ada yang berminat dengan baju saya. Infak dulu. Ada celengan. Mana celengannya? Diedarkan. Ketika sudah beredar celengan itu iblis mulai menggoda. Jangan. Ambil dompetmu. Bapak ambil. Apa setan menyerah? Tidak. Yang sedikit saja. Bapak sudah niat tadi mau keluarkan semua, tapi digoda lagi setan. Nanti malam ku makan apa? Ayo. Silakan sambil kita sholawat. Sholatullah ala toha rasulillah. Tullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil bariyah Allah. Salamullah ala toha rasulillah. Salamullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil bariyah Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi rasanya wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil badri ya Allah. Oke, ibu bapak ya rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil bariyah Allah. Oke, terima kasih. Nah, ini ada lagi ada yang mau menukar dengan pembelian untuk masjid. Ini serban saya, alhamdulillah sudah belasan kali saya pakai umroh. Terakhir saya pakai ini baru-baru. Siapa tahu ada yang berminat, ya berkahnya, karena segala sesuatu kebaikan yang kita pakai di dunia itu nanti insya Allah menjadi asbab kita mendapatkan pertolongan di akhirat kelak. Ini serban saya sudah belasan kali saya pakai umroh. Setiap saya pergi umroh, ya saya tidak tahu kenapa tiba-tiba waktu saya dihubungi saya mau lepas, padahal sudah banyak juga yang minta. Ada yang mau, silahkan panitia berhubungan sama panitia berapa dinilaikan, ya. Itu ya, ini serban. Ini kain ihram saya terakhir saya pakai, ya. Kain ihram ini Pak boleh jadi kain kafan. Siapa tahu meninggal besok-besok Papa kirim.
Ya mau kemana? Pasti mati bos. Ada orang, Nabi Sulaiman lagi ceramah, tiba-tiba datang tamu tadi undang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuklah tamu tadi. Nabi lanjutkan ceramah. Belum selesai Nabi ceramah, tiba-tiba anak muda ini tadi tamu, ya Rasulullah saya mau pamit, silakan berangkat. Lalu Nabi Sulaiman bertanya, saudara-saudara sekalian, ada yang tahu siapa itu tadi tamu? Tidak ya Rasul. Nabi menjelaskan, itu tadi malaikat pencabut nyawa. Setiap kali datang pasti ada yang diinginkan dan tidak akan kembali sebelum diambil yang diinginkan. Tiba-tiba anak muda dari belakang diangkat tangan, ya Rasulullah itu tadi malaikat ya, kembali sebelum diambil yang diinginkan. Iya, mati saya ya Rasul. Kenapa? Semenjak datang sampai pulang saya terus dilihat-lihatinya. Kata Nabi Sulaiman, barangkali kau yang dimau. Ya Rasulullah, bawa saya jauh, bawalah jauh. Oleh angin terbang kiri kanan lurus. Dia merasa jauh sekali. Lagi angin turunkan saya. Pas turun, baru satu langkah kakinya diinjakkan di tanah. Ketemu itu tadi. Dari mana kau? Dari tadi saya tunggu kau. Saya tinggalkan pengajian karena di sini takdirmu meninggal. Siapa tahu dia mau pulang nanti juga sudah meninggal. Maka ini saya, alhamdulillah, salah satu cara mengingat kematian, saya sudah ada kain kafan. Saya simpan di lemari saya di kampung. Saya bilang sama ibu saya, itu kain ihram. Saya sudah siram beberapa kali. Saya pakai umroh dan sudah saya siram. Saya pakai air zam-zam. Lalu saya simpan di lemari. Saya bilang sama ibu saya, besok lusa saya meninggal, saya bungkus pakai air ihram, insya Allah. Itu bagus. Begitu saya lihat buka baju lagi, kain ihram, berarti saya ingat lagi mati. Siapa yang mau kain ihram jadi kain kafan? Silakan. Silakan berhubungan sama panitia. Ya. Dipersilakan untuk sahabat-sahabat, silakan langsung saja di sini. Siapa yang ingin kain ihram dari beliau, dipersilakan untuk angkat tangan. Dipersilakan untuk angkat tangan. Ya Kang, berapa Kang? 500.000. 500.000 won dari Kang. Mungkin ada selanjutnya. 500.000 itu berapa ya? 500. Mungkin dari mbak-mbaknya, mas-masnya belakang, dipersilakan. Angkat tangan. Ya. 1 menit dari sekarang. 1 menit dari sekarang. Ya. 500.000 won. Ada 500.000 won, 40 detik. Dipersilakan. Ini untuk pembangunan masjid, bukan untuk ustadznya ya, atau bukan panitia, tapi untuk pembangunan masjid. Ya Allah, ini akan digusur dan benar-benar ya, untuk membangun masjid. Dipersilakan. 30 detik lagi. 500.000 won. Siapa yang berani di atasnya? Dipersilakan. Ya. 700.000 won. 700.000 won. 25 detik lagi. Ya. 25 detik lagi. Dipersilakan angkat tangan. Ibu-ibu, 20 detik lagi, dipersilakan. Oh iya Kang. 800.000 won, dipersilakan. 850. Ayo, berapa? 800. Kaget saya Ustaz. 15 detik lagi, 15 detik lagi, angkat tangan. 10 detik lagi Mbak Khadijah, dibantu sini. 10 detik lagi, kita hitung mundur ya. Berapa Kang? 900.000 won. Iya, transfernya tidak harus sekarang, tapi setelah gajian tidak apa-apa. Iya, tidak harus sekarang, tidak harus sekarang. Setelah gajian, kapanpun terserah. Insya Allah komitmen untuk pembangunan masjid Hidayatullah Changnim. Biar 2 bulan yang akan datang. Iya, dipersilakan. Yo, 10 detik lagi kita hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ya. Berapa? 1.100.000. Oh, 1.100.000 berarti masnya yang dapat. Silakan langsung maju ke atas, dipersilakan. Ya. Langsung menghubungi panitia. Ayo Kang, dipersilakan ke sini. Dipersilakan. Dan selanjutnya ini masih ada 2 baju kita lelang bersamaan. Siapa 2 yang tertinggi, insya Allah beliau yang dapat. Begitu sambil naik Kang di atas panggung, kita cepat di sini. Insya Allah nanti tausiah akan dilanjutkan. Kita mulai dengan harga 300.000 won untuk 2 baju untuk 2 orang penawar tertinggi. 300.000 won. Siapa yang mau angkat? Ya, berapa Kang?
500. Berapa Kang yang depan? 700, 500 sama 700. 1 menit dari sekarang. Ustadznya duduk saya. Iya, dipersilakan. Sana sebelah kiri. Nah, 1 juta won. 1 juta won berarti 700 sama 1 juta won. Ya. Mbak Khadijah, dipersilakan 40 detik lagi. 40 detik lagi ya. 40 detik lagi. 1 juta. Itu Kang ada di belakang. Ya, Kang. 3 juta. 900 ribu won. 1 juta sama 900 ribu won. Angkat tangan kembali 30 detik lagi dari sekarang. Hah? Oh iya. Iya, siapa lagi? Bersamaan. 30 detik dari sekarang. 30 detik dari sekarang. 25 detik. Oh, berapa? 1 juta berarti 1 juta. 1 juta. Iya, 1 juta, 1 juta. Ada lagi? Ada lagi 15 juta. detik dari sekarang. 15 detik. 15 detik, 1 juta, 10 detik. Kita hitung mundur dari 1 juta. 10 9. Iya, Kang. 1 juta 100. Ya, 1 1 juta juta 100. 100 dengan 1 juta ya Kang ya. 8. Oh, 1 juta 200. 1 juta 200. 7. Oh ya Kang. 1 juta 300. 1 juta 300. 1 juta 300. Wah, makin semangat ini Kang. Ayo, pas tapi pulang. 6. 15. 1 juta 500. 1 juta 500. Ya. 5. 4. 3. Terjadi Ya, itu yang belakang berapa Kang? terjadi pertempuran Berapa? antara iblis dengan malaikat. Ya. Berapa, Ayo, Kang? Ayo. 15 sama. 15 Berarti sama. cukup yang dapat 15 kan Rizkon sama yang depan maju ke depan. Sekarang Yang Kang belakang dipersilakan. maju, Kan 1 juta 500. Ya, 1 juta Silakan 500 naikkan. maju ke depan semuanya. Berapa itu kalau 1 juta 500? 18 juta per baju. 18 juta. Iya, Masya 18 juta. Udah Kang. udah. Ayo. Alhamdulillah. Alhamdulillah tinggal terakhir sorban. Sorban terakhir, selanjutnya nanti tausiah dari Ustaz. Sorban spesial. Sorban ini banyak fungsinya. Dalam hadis, siapa yang sholat pakai sholat sorban itu mendapat derajat 80 kemuliaan. Jadi kalau bapak pakai sorban sholat, artinya yang tidak pakai sorban dapat 2 kali sholat baru sama yang pakai sorban. Ini juga fungsinya kalau musim dingin, selain bapak sunnah, Menahan dingin ya Ustaz ya. ya menahan dingin. Saya juga gaya-gaya. Iya. Tapi jangan kalau bertengkar sama istri Pak. Wah ya, istri tinggal tanah. Dipersilakan dibuka dari 300 ribuan, ini yang terakhir. Yang terakhir ya. 300 ribuan. 300 1 menit dari sekarang 300 ribuan. Ya. 500 ribuan. 500 ribuan. Itu di belakang Kang. Iya, berapa Kang? Berapa? Berapa Kang? Bisa disambung berapa? 600 ribuan. 600 ribuan. Yang di belakang sana mungkin ada. 40 detik. Iya Kang, berapa? 1 juta. 1 juta won. 1 Ayo, juta won. semangat. Siapa 30 detik dari sekarang. 25. 20. Dipersilakan angkat tangan kembali. 1 juta, di atas 1 juta. 15 detik lagi. 10 detik lagi, kita hitung mundur dari 1 juta. Kalau di atas Itu kan di sana. berarti yang dapat 1 juta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berarti silakan maju ke depan Kang. Silakan. 1 juta. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Bikin videonya dulu, kita bikin di Alhamdulillah sekarang beliau yang ikhram Ustaz foto kameramen Ya. dipersilakan untuk mengabadikan momen ini. Semoga ini semua menjadi keberkahan bagi kita semuanya dan khususnya bagi yang berinfak melalui baju dan baju ikhram dan Sebenarnya sorban. Bapak ini yang mengambil bagian pada lelang ini, Bapak bukan membeli baju, tapi Bapak membeli tiket untuk kebaikan. Baju ini hancur. Kata Nabi, hartamu itu hanya 3.
Satu, yang habis kamu makan. Dua, yang telah kau sedekahkan di jalan agama Allah. Tiga, yang hancur kamu pakai. Ibu-ibu punya rumah di kampung, bangun. 20 tahun ke sini bangun rumah di kampung. Begitu ibu meninggal, siapa yang punya itu rumah? Hah? Bu, siapa? Istri kedua. Ayo, bapak-bapak pergi merantau, bangun rumah, sampai istri masih muda di kampung, bening, 27 tahun umurnya, meninggal. Suamimu, suami kedua yang dia pakai. Maka bersedekah. Coba buka Quran. Ketika kita sudah meninggal, lalu kita gosok mata, lalu kita berkata, ya hari apa ini? Malaikat berkata, bos, ini hari kebangkitan yang telah Allah janjikan kepadamu. Kalau ini hari kebangkitan, ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Kembalikan saya ke dunia. Untuk apa? Untuk sholat bukan, untuk puasa bukan, untuk haji bukan, untuk apa? Saya hanya ingin berkata, ya Allah, harta yang kumiliki aku sedekahkan jalan agama Allah. Kenapa bukan sholat? Karena sholat hanya dinikmati ketika kita hidup. Puasa hanya jalan amalnya ketika kita puasa. Tapi sedekah yang bapak beli baju ini, selama masjid itu dipakai, meskipun 100 tahun bapak sudah wafat, amal-amal bapak masih mengalir. Sementara uang di dompet jadi maksiat ketika kita pakai dosa. Insya Allah bapak yang nafkahkan di jalan agama Allah, itu yang bapak miliki, dan tidak ada yang bisa mengambil. Terima kasih, penghargaan yang luar biasa. Siapa namanya Pak? Rizkon Mubarak. Yang mana ini? Masya Allah. Mana? Tunggu dulu, video di sini. Oh sudah, oke. Ya, saudara-saudara sekalian, ini ada saudara kita yang ada di Korea. Bayangkan Pak, merantau cari nafkah, lalu mengumpul harta di sini. Tujuannya apa? Untuk kirim ke kampung. Pada saat desakan seperti itu, mampu memikirkan pembangunan masjid di negerinya orang. Ini yang membuat Allah tersenyum dan membuat akan tambah nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan Pak, Bapak datang ke sini cari nafkah, mengumpul, tapi Bapak berani menafkahkan itu, bangun masjid di kampungnya orang. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah menggantikan, ya. Nah, siapa yang punya ini? Sebanyak Pak Ustadz. Nah, Bapak sudah punya istri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan mengalahkan lebih hebat dari Ustadz Gastan. Amin. Ya. Ya, ayo. Ini baju. Itu coba lihat Pak. Di mana-mana saya pakai foto saya ini. Foto andalan ini Pak. Saya paling gaya saya pakai ini Pak. Oke. Ya, makasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk beliau semuanya. Terima kasih, Masya Allah. Silakan foto tim kameramen bersama Ustadz Dasar di tengah. Alhamdulillah, Masya Allah, berkah dunia akhirat. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali kepada beliau-beliau semuanya. Boleh. Bukan hanya untuk kain kafan Pak, ini kain ihram. Bapak pergi ke tanah suci umroh atau haji, Bapak boleh pakai ihram ini. Ya, mudah-mudahan ini menjadi asbab Bapak segera ke tanah suci. Amin. Ada yang mau beli saya punya kaos kaki? Ada yang beli? Saya juga dihubungi sama Pak, siapa sih namanya? Saya Pak Junaidi. Oh, luar biasa Pak. Saya dengan hati yang tulus menyampaikan penghormatan yang luar biasa kepada beliau dan panitia yang lain. Banyak mengundang saya ceramah Pak, tapi di Korea ini saya merasa betul-betul terhormat. Luar biasa. Kita baru turun dari pesawat sudah dikasih jaket, masuk lagi dikasih lagi apa itu, supaya kulit Ustaz, dikasih lagi ada ini enggak tahu apa namanya ini. Ini. Nah, ini bapak-bapak kalau dingin pantat kantong. Benar Pak, ini masih panas terus ya. Lalu Pak Jun berkata, Ustaz, mungkin cincin-cincin yang Pak Ustaz pakai boleh dilelang. Agak berat kalau itu Pak. Ya, agak berat kalau beli cincin ya. Nah, kecuali ada yang mau beli 300 juta rupiah boleh ya. Tapi yang lain alhamdulillah saya sudah lakukan ya. Mudah-mudahan itu menjadi persaudaraan di antara kita. Bapak Ibu cari nafkah, jangan lupa bersedekah.
bapak yang bapak nafkah, yang bapak dapati, demi Allah hanya menjadi perhiasan dunia apabila tidak dikirim ke akhirat. Nah, kirimlah ke akhirat. Allah tidak melihat berapa jumlahnya. Mungkin bapak malu tadi menyumbangkan, saya 100 ya apa ya? Yuan. Ya, won. 100 won Ustaz, 50 won. Tidak jadi masalah. Ya, saya mau Ustaz. Tapi bulan depan, tidak apa-apa. Sudah bapak punya niat. Tapi jangan tipu malaikat juga. Mentang-mentang yang penting sudah niat. Oh Allah tahu bapak nipu. Ya, sedekahlah. Dan yang sedekah itulah yang bapak miliki. Karena yang bapak makan, yang bapak tabung belum tentu kita punya. Tiba-tiba bapak meninggal, anak yang miliki. Iya kalau anak soleh, kalau anak salah, dibelikan mobil dia pakai berzina, dibelikan motor dia pakai bonceng cewek. Itu cewek sekarang anak-anak saya dari gaya boncengnya saya bisa tahu siapa yang bonceng. Kalau dia begini, nah biasanya tukang gojek. Kalau dia begini, cowoknya. Kalau dibonceng dia pegang besi di belakang, bapaknya. Coba bayangkan dikirimkan di mobil dia pakai berzina. Tapi yang bapak sedekahkan hari ini, itulah yang bapak miliki. Ya, tidak penting sedikit, yang penting banyak. Saya serius. Daripada sedikit tidak ikhlas, lebih baik banyak ikhlas. Iya toh? Nah, demikian. Ada lagi? Cukup? Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, terima kasih atas kemurahan hati bapak ibu untuk datang di tempat ini bersilaturahmi. Apa yang saya sampaikan tentu bapak ibu sudah tahu. Sebelum saya akhiri, saya mau tanya, ada yang punya handphone? Semua punya. Itu handphone kalau dipakai terus kenapa? Lowbat. Kalau lowbat kenapa? Dicas. Kalau tidak dicas kenapa? Mati total. Kalau sudah mati total masih bisa dipakai? Biar HP kita iPhone 11 Pro 512 GB, pulsanya 5 juta, tapi tidak ada powering baterainya, tidak ada gunanya. Demikian juga hati. Kalau HP lowbat, cas 1 jam full, HP masih oke. Cas 1 jam masih lowbat, cas 2 jam masih lowbat, cas 3 jam masih lowbat, berarti HP sudah rusak. Alhamdulillah, baru saja saya cas bapak ibu, saya cas imannya 1 jam lebih. Kalau pulang dengar ceramah ini lalu berniat saya mau sedekah besok, berarti HP-nya bapak masih bagus. Benar saya kena itu ceramah tadi, setengah mati saya cari duit ternyata tidak sholat, besok saya sholat, HP-nya bapak masih bagus. Saya kena tadi itu, cari duit kok cuma datang berzina, besok saya tidak lagi, bapak masih bagus. Inilah yang disindir oleh Allah, yang disanjung oleh Allah dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, orang yang disampaikan ayat Allah, maksud saya begini, sudah dengar ceramah malah tidak ada perubahan. Apa itu Ustaz? Cerita dari neraka, kayak dia datang aja dari neraka. Malah dia bilang sama panitia, Pak Jun jangan lagi diundang itu, nggak enak, 6 dia bahas saya terus kena. Bagus ceramahnya itu, nyindir aja terus. Itulah yang disindir dalam Al-Quran. Tapi kalau bapak dengar dakwah lalu berubah menjadi lebih baik, innamal mu'minuna alladzina iza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhum sadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang baik imannya selesai dengar dakwah mereka menjadi lebih bagus. Itulah dia. Tapi kalau selesai dengar dakwah tidak ada perubahan, tetap berzina, tetap mabuk, tetap tidak sholat, tetap pelit, inilah Allah sindir dalam Al-Quran. Bahkan dalam ayat berikutnya Allah jelaskan, bahkan mereka lebih hina dari binatang. Tahu binatang ibu? Tahu binatang? Bapak-bapak, adik-adik, tahu binatang? Ibu saya di kampung sampai sekarang masih pelihara kambing, jual beli kambing. Itu kambing beliau, kalau ada yang nakal, dia ganggu temannya, dia panggil penjaganya, balu ya, mas betah, jual itu, dia ganggu temannya, bawa ke pasar. Saya di pasar, Haji tidak ada yang beli Haji. Sudah, kasih pulang, kita potong, makan bareng-bareng. Dagingnya jadi coto, sate, tulangnya jadi kondro, telinganya jadi sop, lidahnya sop lidah, ekornya sop buntut, kakinya sop kikil,
semua dipakai. Kulit-kulitnya jadi perhiasan, tanduknya jadi perhiasan. Kambing nakal, jual. Tidak ada yang beli, potong, kita makan bareng-bareng. Kambing nakal masih bisa dijual dan dimakan. Kalau ada di sini perantau, tidak sholat, tukang tipu, pezina, pemabuk, jelek mukanya, bau keteknya, busuk mulutnya, mau diapain bos? Hah? Siapa mau makan? Ayo, diapain? Dijual, siapa mau beli? Bikin repot. Inilah yang Allah sindir, mereka lebih hina dari binatang. Panitia tidak mau kita merantau ke Korea lalu kita menjadi derajat yang lebih hina dari binatang, maka kita diundang datang ke tempat ini agar kita bisa lebih mulia daripada yang lalu-lalu. Mudah-mudahan ada faedah atas kehadiran kita semua. Mari kita tutup ceramah kita ini dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan untuk ibu kita masing-masing, baik yang masih sehat walafiat, terutamanya lagi untuk ibu bapak kita yang sudah jadi arwah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Summa khususi Al-Fatihah. Amin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya misturun. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu luruskan lagi ya kembali, itu tadi yang dilelang itu bukan untuk saya. Nanti Bapak pikir saya jauh-jauh ke sini cari pelelang itu ya. Itu untuk pembangunan masjid. Oh, langsung baca doa. Oke, kita baca doa dulu. Jangan dulu pergi bos. Kita duduk baca duduk dulu. Wih dulu bos. Baca doa dulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiyatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Kami sadar begitu banyak nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Tiap harinya Engkau menutupi aib dan kebusukan kami ya Allah. Tapi tiap harinya pula kami menaikkan aib dan kebusukan kami kepadamu. Walau demikian ya Allah, jangan Engkau tutup pintu doamu, jangan Engkau tutup pintu rahmatmu, jangan Engkau tutup pintu ampunanmu, karena kami juga hambamu yang punya hak untuk berdoa dan mohon ampun kepadamu. Karenanya dengarkan dan kabulkan doa kami. Ampuni kami ya Allah, sekiranya ada di antara kami anak yang pernah mempermalukan orang tuanya, anak yang pernah mengecewakan orang tuanya, anak yang pernah menghina orang tuanya. Ampuni kami ya Allah. Dan yang lebih penting ya Allah, berikan kami waktu dan kesempatan untuk membahagiakan sisa hidup orang tua kami, untuk membalas segala kebaikan orang tua kami, bahkan untuk mengumrohkan dan menghajikan orang tua kami. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Engkau yang Maha Pengampun, ampuni dosa dan kesalahan kami. Apabila ada di antara kami ya Allah, ada yang pernah mempermalukan orang tuanya, menghina orang tuanya, lalu datang merantau ke tempat ini dan tidak sempat melihat orang tuanya wafat, ampuni dosa dan kesalahan kami Allah, ampuni kehilapan kami Allah, ampuni kesalahan dan kebodohan kami Allah. Jangan Kau siksa orang tua kami di kuburnya atas dosa yang kami lakukan, jangan Engkau azab orang tua kami di kuburnya atas maksiat yang kami lakukan ya Allah. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, ampuni kehilapan kami ya Allah, ampuni dosa orang tua kami. Terima amal ibadahnya, lipat gandakan segala kebaikannya, lapangkan alam kuburnya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Zat yang Maha memelihara, ada di antara kami yang merantau meninggalkan anak dan istrinya Allah.
pelihara anak istri kami ya Allah, pelihara suami-suami kami ya Allah, pelihara keturunan kami ya Allah. Kami jauh merantau, tidak mungkin mampu mengawasi dan menjaga anak kami ya Allah. Engkau yang maha menjaga, maka jaga anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, apabila ada di antara kami yang merantau datang ke tempat ini dengan cara yang engkau tidak menginginkan ya Allah, dengan cara yang engkau ridai ya Allah, ampuni kesalahan kami selama ini ya Allah, ampuni kehilapan kami selama ini ya Allah, dan yang lebih penting, berikan kami kesanggupan dan kemampuan untuk tidak mengulangnya lagi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, Zat yang maha kaya, yang mengatur segala rezeki bagi kami ya Allah, bukakan pintu keutamaan dunia di negeri ini ya Allah. Rahmati penghasilan kami ya Allah, bukakan penghasilan kami di tempat ini ya Allah. Jadikan penghasilan kami berkah dan mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah, dan berikan kami kesanggupan dan kemampuan untuk haji dan umroh, berkunjung ke Baitullah, berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW sebelum kami sempat kembali ke negeri kami ya Allah. Ya Allah, kami hanya bisa berdoa dan memohon, di tangan-Mu jualah yang mengabulkan doa kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Zat yang maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini ya Allah. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Zat yang maha memuliakan, muliakanlah langkah-langkah kami datang ke tempat ini ya Allah, muliakanlah segala upaya kami untuk